Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NPM AP 2020-10098, jurusan Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten atau STIA Banten. Di sini saya akan sedikit membahas materi terkait konsep pengambilan keputusan dan model-model dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ini merupakan pengertian pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan itu proses pemikiran dalam suatu pemecahan masalah untuk memperoleh hasil. Jadi proses pemecahan masalah untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, dalam manajemen juga pengambilan keputusan ini sangatlah penting karena apabila manajer sudah mengambil keputusan akhir, maka itulah yang harus kita laksanakan. Yang harus dilaksanakannya oleh bawahannya atau oleh staf-staf yang dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu terkait konsep pengambilan keputusan dalam organisasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman itu merupakan proses penyelidikan, mengandung pemeriksaan data baik dengan cara yang lebih ditentukan maupun dengan cara yang khusus. Yang kedua, perancangan. Dalam sistem informasi manajemen, perancangan itu harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan pemecahan alternatif. Konsep ini dapat membantu menganalisis alternatif. Dan yang ketiga yaitu pemilihan. Dalam sistem informasi manajemen, pemilihan itu menjadi yang paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk keputusan. Apabila dilaksanakan pemilihan peranan sistem informasi manajemen, baru rubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan pemilihan kemudiannya. Selanjutnya yaitu relevansi sistem keputusan terhadap rancangan sistem informasi manajemen. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem keputusan tertutup. Nah, sistem keputusan tertutup itu menganggap bahwa keputusan dipisahkan dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan, dan sistem keputusan tertutup ini menganggap bahwa mengetahui semua perangkat, alternatif, dan semua akibat atau hasil masing-masing. Yang kedua itu memiliki metode yang memungkinkan membuat urutan kepentingan semua alternatif. Dan yang ketiga, memiliki alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misalnya laba, volume, dan juga kegunaan. Ini merupakan relevansi yang kedua, yaitu sistem keputusan terbuka. Sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagian berada dalam suatu lingkungan yang rumit, dan sebagian itu tidak diketahui. Nah, keputusan ini tuh menganggap bahwa tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil, terus memiliki pencarian secara terbatas untuk menentukan beberapa alternatif yang memuaskan. Dan yang ketiga, mengambil suatu keputusan yang memuaskan tingkat aspirasinya. Selanjutnya, yaitu terkait model keperilakuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemecahan semu pada konflik yang metodenya adalah resolusi konflik yang rasionalitas lokal, aturan keputusan tingkat yang dapat diterima, dan perhatian berurut terhadap tujuan. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian, yaitu metode untuk menghindarinya adalah daur umpan balik dan reaksi jangka pendek serta pengaturan lingkungan. Dan yang ketiga, pencarian problematik, yaitu pencarian secara lokal, dan pencarian di bidang keorganisasian yang lemah. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan itu ada 2. Keputusan terprogram dan juga tidak terprogram. Yang keputusan terprogram itu merupakan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Contohnya, keputusan yang direncanakan, misalnya keputusan penetapan pada harga pokok. Dan yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan permasalahan-permasalahan baru. Keputusan ini bersifat baru dan cenderung tidak memiliki prosedur yang tetap seperti di keputusan terprogram. Contohnya itu menyangkut masalah baru yang belum pernah dialami oleh perusahaan sebelumnya. Ini sekarang merupakan model-model
dalam pengambilan keputusan sistem informasi manajemen. Yang pertama, model rasional. Nah, model rasional ini mengasumsikan 4 hal, yaitu pengambilan keputusan bersifat rasional. Rasional itu apa sih? Nah, rasional itu masuk akal, dapat kita pahami lah, masuk akal gitu. Dan yang kedua, memiliki pengetahuan dan juga informasi yang luas dan pemecahan masalah. Nah, dalam model rasional ini, kita apabila menginginkan membuat suatu keputusan, maka kita harus memiliki pengetahuan dan juga informasi yang luas agar pemecahan masalah dapat terselesaikan. Yang ketiga, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif. Dan yang keempat, memiliki referensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik. Selanjutnya, dalam model rasional juga memiliki 8 tahapan mental dan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu 1. Mengenali masalah. Sebelum kita mengambil keputusan, kita itu harus mengenali dulu masalahnya itu apa. Dan yang kedua, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Kita identifikasi dulu tujuan kita mengambil keputusan itu untuk apa sih? Kita identifikasi dulu. Dan yang ketiga, identifikasi data dan analisis situasi. Kita mengidentifikasi data-data dan juga menganalisis situasinya. Keputusan yang akan kita ambil itu bakal seperti apa gitu. Jadi kita analisis dulu situasinya seperti apa. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Setelah kita mengumpulkan data itu, menganalisisnya, kita kembangkan masalah tersebut. Dan yang kelima, memilih alternatif terbaik. Lalu kita pilih alternatif yang terbaik dalam mengambil keputusan itu apa. Yang keenam, implementasi keputusan. Kita implementasikan keputusan tersebut. Dan yang ketujuh, mengumpulkan umpan balik atas hasil keputusan. Kedelapan, revisi keputusan bila diperlukan. Jadi kalau keputusan yang sudah kita ambil itu tidak sesuai, kita bisa revisi kembali keputusan kita itu. Kita buat ulang lagi. Selanjutnya, yang kedua yaitu model pengambilan keputusan berdasar pengenalan. Secara sederhana, proses pengambilan keputusan dengan model ini dilakukan dengan melihat isyarat dan indikator yang memungkinkan kamu mengenali pola masalah yang ada. Berdasarkan pola ini, kamu harus mengambil keputusan dengan memilih satu tindakan yang dianggap akan berhasil. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu melakukan simulasi mental dengan membayangkan skenario penyelesaian masalah dengan cara membandingkannya dengan pengetahuan yang kita miliki untuk melihat apakah solusi itu akan berhasil dijalankan atau tidak. Nah, metode ini juga atau model ini tuh sangat cocok diterapkan ketika kamu berada di bawah tekanan waktu. Namun, keberhasilannya akan berhubungan lagi pada keahlian dan pengalaman yang kamu miliki pada bidang masalah tersebut. Yang selanjutnya, model transpendent. Jadi model transpendent itu di luar sistem yang dibicarakan. Seseorang mengambil keputusan itu mengembangkan alternatif dan keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada pada kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Yang keempat adalah model intuitif. Jadi model intuitif ini kebalikan dari model rasional. Jawaban yang diberikan itu berasal dari lubuk hati, bukan dari jawaban yang didasari, melainkan jawaban yang tiba-tiba datang sebagai sebuah pemahaman. Model pengambilan keputusan ini memberikan hasil yang baik ketika kamu melakukannya saat berhadapan dengan masalah di bidang yang sesuai dengan keahlian atau pengalamanmu. Itu sebabnya model ini tuh kurang efektif dan juga kurang efisien. Kurang efektif dan juga kurang efisien ketika dihadapkan pada situasi atau masalah yang baru, karena kamu itu belum memiliki cukup pengalaman untuk melihat pola masalah yang ada. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.